Langit sore mendung, angin berdesir kencang. Kontrakan nomor 12 kini terasa lebih dingin dari biasanya. Bahkan, para tetangga mulai merasa tidak nyaman melewati gang itu. Beberapa warga mengaku mendengar suara perempuan tertawa tengah malam atau mencium bau rambut terbakar setiap lewat depan rumah. Di dalam kontrakan, Ustadz Fahri, Hendra, dan Rina menatap lukisan yang kini tersimpan dalam ruangan tamu dengan kain putih menutupinya. Tapi getaran halus dan bau gosong dari kain itu tetap terasa. "Siapa sebenarnya Nyai Sambar Api, Ustadz?" tanya Rina gemetar. Ustadz Fahri menarik napas panjang. Dulu, semasa penjajahan Belanda, ada seorang dukun perempuan sangat sakti bernama Nyai Sarina. Ia tinggal di tanah ini, dituduh membunuh anak-anak Belanda dengan sihir api. Penduduk kampung dan penjajah membakarnya hidup-hidup di rumahnya, yang sekarang jadi kontrakan ini. Tapi sebelum mati, dia bersumpah akan kembali. Sejak itu, rumah ini tidak pernah benar-benar kosong. Selalu ada kejadian aneh, sampai akhirnya Bu Rosmini membangun kamar belakang sebagai tempat menyegel arwahnya. Lukisan yang ditemukan adalah wadah energi jahat, semacam pengikat agar arwah Nyai Sarina tak berkeliaran. Tapi karena telah diganggu dan dikeluarkan, ikatan itu mulai melemah. Malam harinya, hujan turun deras. Lampu di seluruh rumah padam serentak. Rina terbangun mendengar suara nyanyian kuno Jawa dari kamar belakang. Pelan, namun terasa memanggil. Kidang talun, kidang talun, bocah loro, opong ingkeni. Tiba-tiba, pintu kamar belakang terbuka dengan sendirinya, padahal disegel. Dari dalam muncul sosok perempuan berbaju kebaya putih, rambutnya menjuntai panjang, dengan bara api membara dari matanya. Seluruh tubuhnya hitam terbakar, dan langkahnya menimbulkan jejak api kecil di lantai kayu. Kalian sudah membangunkanku. Sekarang, tubuh Rina akan jadi milikku. Makhluk itu menjerit, dan seluruh kaca di rumah pecah bersamaan. Rina langsung pingsan. Hendra mencoba menghalangi, tapi tubuhnya terpental ke dinding. Darah mengucur dari pelipisnya. Ustadz Fahri bersiap membaca doa, tapi saat menyentuh lukisan, darah mulai menetes dari tangannya sendiri, dan kain penutup terbakar pelan. Nyai Sambar Api kini berjalan menuju Rina yang tergeletak tak sadar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, warga sekitar melihat nyala api merah membumbung tinggi dari atap kontrakan nomor 12. Tapi ketika mereka berlari mendekat, rumah itu tetap gelap dan utuh, tak ada api. Namun, jendela kamar belakang kini terbuka dan seseorang berdiri di dalam. Rina, tapi dengan senyuman yang bukan miliknya. Pagi datang dengan langit kelabu. Hendra terbangun di ruang tamu dengan kepala berdarah dan tubuh penuh memar. Ustadz Fahri sudah tak sadarkan diri di pojok ruangan. Tapi yang membuat Hendra tercekat adalah Rina. Istrinya berdiri di ambang kamar, menatapnya sambil tersenyum lebar. Tapi mata Rina merah menyala. Kulitnya tampak menghitam di beberapa bagian seperti bekas luka bakar. Dan suaranya kini berat bergema.
Terima kasih sudah menyediakan tubuh ini. Akhirnya, aku bebas. Nyai Sambar Api telah berhasil merasuk ke dalam tubuh Rina. Hendra berteriak memanggil Ustadz Fahri. Ustadz itu perlahan bangun dan segera membaca ayat-ayat ruqyah dengan gemetar. Tapi Rina, atau lebih tepatnya, sosok yang ada di dalam tubuhnya, tertawa mengejek dan melayang ke udara, menyebarkan hawa panas ke seluruh ruangan. Ritual penyegalan sudah rusak. Tak ada yang bisa menghentikanku. Aku akan membakar semuanya. Tiba-tiba, dari balik puing-puing tembok belakang, Hendra melihat lukisan yang kemarin dibakar perlahan. Namun, bagian tengah lukisan belum hancur sepenuhnya. Ia teringat pesan terakhir dari mimpi-mimpinya. Kuncinya adalah mata iblisnya. Tusuk dan akhiri semuanya. Dengan sisa tenaga, Hendra mengambil pecahan logam tajam dari lantai dan melemparkannya tepat ke mata lukisan. Krak! Lukisan pecah dan tiba-tiba terdengar jeritan nyaring dari tubuh Rina. Api berkobar hebat dari tubuhnya, tapi wajahnya berubah-ubah antara wajah Rina dan wajah hangus yang disambar api. Ustadz Fahri segera membaca doa sekuat tenaga, dan dalam kilatan cahaya terakhir, tubuh Rina terlempar dan pingsan. Api padam, angin berhenti, suasana menjadi sunyi. Seminggu kemudian, Rina dirawat di rumah sakit. Perlahan pulih, meski masih trauma berat. Kontrakan nomor 12 kini dipasangi garis polisi. Para warga sepakat rumah itu akan segera dirobohkan. Namun, sebelum pembongkaran dilakukan, salah satu pekerja bangunan sempat mengabadikan rumah itu dari depan. Dalam foto tersebut, terlihat bayangan wanita dengan wajah hangus dan senyum lebar berdiri di balik jendela kamar belakang. Foto itu tersebar di media sosial, tapi tak ada yang berani lagi menelusuri kebenarannya. Kontrakan nomor 12 kini kosong, tapi siapapun yang lewat masih bisa mencium bau rambut terbakar, dan kadang terdengar nyanyian lembut di malam hari. Bocah loro kok ingkeni